Baiklah, perkenalkan nama saya Jones, NIM 19104169313, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah E-Marketing, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan membacakan ringkasan saya pada bab 1, menerapkan digital dalam pemasaran. 1.1 Pendahuluan. Memahami digital tidak hanya terbatas bahwa digital tersebut berupa alat atau saluran saja, tetapi juga harus memahami bahwa digital juga dapat menciptakan pertukaran nilai, yaitu perdagangan dalam sistem ekonomi yang berkaitan dengan mata uang. Apa itu digital? Bat Cadel definisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan maupun mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Candel 2013. Dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan bagi pemasar. Digital bukan hanya sekedar kumpulan saluran pemasaran digital, merupakan cara berpikir yang berbeda mengenai bagaimana cara orang berhubungan dengan media, berhubungan satu sama lain, dan berhubungan dengan dunia di sekitar mereka. Digital memungkinkan Anda melakukan segmentasi terhadap audiens Anda dan menyesuaikan pesan-pesan dengan cara yang bernilai dan dapat diukur. Ketersediaan informasi, kegiatan untuk kuat untuk berkontribusi, dan teknologi yang ramah pengguna telah menyebabkan pengaturan keterlibatan manusia dalam dunia digital. 1.2 Memahami pemasaran. Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang harus meneruskan berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. 1.3 Understanding Digital Marketing. Pemasaran digital membantu menciptakan permintaan konsumen dengan menggunakan kekuatan web yang interaktif yang saling berhubungan. Ini memungkinkan pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan terjadinya pertukaran nilai. Ini tersebut dengan istilah ekonomi perhatian. 1.3.1 Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk memenuhi solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasinya yang dimungkinkan oleh internet. Mengingat bahwa internet dapat berhubungan orang-orang di seluruh dunia melalui berbagai alat dan teknologi, publikasi, informasi, dan gagasan di saluran-saluran ini telah menjadi komoditas atau kebutuhan dalam diri mereka sendiri. Di masa lalu, kami harus berkumpul secara fisik untuk meminta pendapat banyak orang. Dengan mendengarkan pendapat orang banyak dan meminta kontribusi mereka, organisasi dapat memperoleh wawasan langsung tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka dan membangun produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka tersebut.
1.3.1.a crowdsourcing. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten pendanaan. Apabila suatu perusahaan sedang membutuhkan dana untuk menjalankan proyek, proses marketing untuk pemasaran produk sekaligus melakukan riset untuk produk baru yang ingin dihancurkan, maka crowdsourcing bisa menjadi ide dan pilihan tepat sebagai bentuk solusi paling efektif. Perusahaan yang ada pun tidak hanya memanfaatkan crowdsourcing sebagai bentuk pengembangan dan riset, namun juga meminta bantuan apa saja dari siapapun dalam banyak hal, baik promosi yang dilakukan secara terus-menerus dari mulut ke mulut, memberikan feedback, atau membantu dalam membangun suatu konten. Manfaat dari crowdsourcing sendiri adalah untuk marketing bisnis yang sangat handal, di mana hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kreativitasnya sekaligus sumber daya dari para audiensnya untuk memasarkan produk atau jasa diproduksi secara gratis. Hal ini bisa dimulai dari melakukan pemasaran hingga menyelesaikan suatu masalah serta hambatan yang terjadi dalam suatu usaha. Produktivitas dari perusahaan akan semakin lebih meningkatkan sekaligus mampu mengurangi biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan. Banyak sekali jenis crowdsourcing yang dapat Anda temukan di sekitar Anda, di mana sebuah perusahaan berdiri dengan bantuan dana daripada crowd, dan salah satunya adalah Kickstarter. Situs tersebut adalah suatu crowdfunding yang rela menjaminkan uangnya untuk mendanai sebuah proyek dari perusahaan di dalam masa pre-produksi. Meski sebenarnya belum tentu proyek tersebut berhasil, namun Kickstarter mempercayakan hal ini pada investor atau menyumbang dana dengan cara memberikan transparansi pada periode tertentu. Setelah mengetahui secara keseluruhan pengertian dari crowdsourcing, konsep baru pendanaan di era digital, maka diharapkan para pemilik perusahaan mendapatkan pencerahan mengenai cara memperoleh dana terbaik dengan mudah demi perkembangan perusahaannya. 1. Membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya, mulai dari jenis-jenis proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Jika informasi tersebut secara detail dan lengkapnya melalui teks atau tulisan, gambaran, maupun video. 2. Mendaftar ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihan sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan suka terkenal, karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. 3. Mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengenai
usaha yang tertera di crowdfunding? Jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu melebih-lebihkan bisnis yang akan dijalankan karena hal ini justru akan membuat pemilik modal agak ragu dengan prospek bisnis ke depannya. Microtasking adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan, dimulai dari melakukan promosi atau posting ke media sosial hingga bermain finansial atau saham. Hanya ini ringkasan saya, terima kasih.